Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Laboratorium IPA SMA Al-Bayan. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk praktikum fisika. Judul dari praktikum ini adalah menentukan nilai cepat rambat bunyi di udara. Praktikum ini menggunakan pipa resonansi sederhana dengan menggunakan paralon. Seperti yang sudah kalian ketahui, rumus dari menentukan cepat rambat bunyi di udara adalah lambda dikali dengan frekuensi. Pada praktikum ini, kita akan terlebih dahulu mencari lambda atau panjang gelombang. Caranya adalah dengan menentukan selisih kejadian dua titik resonansi. Apabila selisih dari dua titik resonansi sudah ditemukan, kita dapat menentukan panjang gelombang dengan menggunakan rumus lambda sama dengan 2 dikali dengan L. L adalah selisih dua titik resonansi atau panjang kolom udara. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah handphone, penggaris, paralon, ember, dan air. Langkah pertama dari praktikum ini adalah kita isikan air ke dalam ember sampai penuh. Selanjutnya kita install aplikasi frekuensi generator. Aplikasi ini kita gunakan sebagai sumber bunyi. Setelah aplikasi terinstall, langkah selanjutnya adalah kita buka aplikasi tersebut, kemudian kita dapat mengatur seberapa besar frekuensi yang akan kita gunakan sebagai sumber bunyi. Setelah kita menentukan seberapa besar frekuensi bunyi yang akan kita gunakan, selanjutnya kita dapat menekan tombol play. Kemudian kita posisikan speaker dari handphone di atas lubang paralon. Kemudian secara perlahan kita celupkan paralon ke dalam air sampai didapatkan frekuensi harmonik. Frekuensi harmonik atau resonansi dicirikan dengan adanya bunyi yang lebih nyaring ketika paralon diturunkan. Contohnya seperti bunyi berikut ini. Kemudian kita dapat menandai batas paralon yang tidak tercelup ke dalam air. Selanjutnya kita ukur panjang kolom udara L1. Panjang kolom udara L1 adalah panjang dari paralon yang tidak tercelup ke dalam air ketika frekuensi harmonik pertama terdengar. Setelah kita mengukur panjang kolom udara L1, selanjutnya kita catat hasil pengamatan pada tabel. Selanjutnya kita akan mencari panjang kolom udara L2. Caranya adalah dengan mencari frekuensi harmonik kedua. Frekuensi harmonik kedua dapat dicari dengan cara mencelupkan kembali paralon ke dalam air secara perlahan, lebih dalam dibandingkan dengan frekuensi harmonik pertama ditemukan. Frekuensi harmonik kedua juga ditandai dengan bunyi yang lebih nyaring seperti frekuensi harmonik pertama. Selanjutnya, tandai batas antara paralon dengan air, kemudian ukur panjang kolom udara L2. Kemudian catat pada tabel pengamatan. Setelah kalian mengetahui bagaimana langkah kerja dari praktikum ini, selanjutnya kita akan melakukan praktikum dengan menggunakan bunyi pada 3 frekuensi yang berbeda. Pertama, kita akan menggunakan bunyi dengan frekuensi 1250 Hz. Panjang kolom udara L1 pada percobaan pertama adalah 46,2 cm.
Panjang kolom udara L2 adalah 32,5 cm. Selanjutnya, kita dapat mengulangi praktikum dengan menggunakan frekuensi yang sama sebanyak 3 kali ulangan. L1 pada ulangan kedua adalah 46,1 cm. L2 pada ulangan kedua adalah 32,7 cm. L1 pada ulangan ketiga adalah 46,8 cm. L2 pada ulangan ketiga adalah 33,1 cm. Selanjutnya, pada percobaan kedua akan kita gunakan bunyi dengan frekuensi 1500 Hz. L1 pada ulangan pertama adalah 49,4 cm. L2 pada ulangan pertama adalah 37,9 cm. L1 pada ulangan kedua adalah 49,3 cm. L2 pada ulangan kedua adalah 38,3 cm. L1 pada ulangan ketiga adalah 49,7 cm. Dan L2 pada ulangan ketiga adalah 38,1 cm. Terakhir, pada percobaan ketiga, kita akan menggunakan bunyi dengan frekuensi 1700 Hz.
L1 ulangan 1 adalah 43,3 cm. L2 ulangan 1 adalah 33,3 cm. L1 ulangan kedua adalah 43,1 cm. L2 ulangan kedua adalah 33,2 cm. L1 ulangan ketiga adalah 43,3 cm. L2 pada ulangan ketiga adalah 33,0 cm. Berikut adalah hasil praktikum kita kali ini. Pada bunyi dengan frekuensi 1250 Hz, L1 ulangan pertama adalah 46,2 cm. Ulangan kedua 46,1 cm. Dan ulangan ketiga adalah 46,8 cm. Sehingga rata-rata L1 pada frekuensi 1250 Hz adalah 46,37 cm. Sementara itu, L2 pada frekuensi 1250 cm adalah ulangan pertama 32,5 cm. Ulangan kedua 32,7 cm. Dan ulangan ketiga adalah 33,1 cm. Sehingga didapatkan rata-rata L2 pada frekuensi 1250 Hz adalah 32,77 cm. Maka selisih panjang kolom udara sama dengan L1 dikurangi L2. Selisih panjang kolom udara pada frekuensi 1250 Hz adalah 13,60 cm atau 0,1360 meter. Kemudian kita cari panjang gelombang dengan rumus lambda sama dengan 2 dikali L. Maka pada percobaan dengan frekuensi 1250 Hz didapatkan panjang gelombang sama dengan 0,2720. Selanjutnya kita cari cepat rambat bunyi di udara dengan rumus panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Panjang gelombang yang kita dapatkan pada percobaan dengan frekuensi 1250 Hz adalah 0,2720. Maka pada percobaan pertama didapatkan cepat rambat bunyi sama dengan 0,2720 dikalikan dengan 1250 sama dengan 340,00 meter per sekon. Kemudian pada percobaan kedua dengan menggunakan frekuensi 1500 Hz didapatkan cepat rambat bunyi di udara sama dengan 341,00 meter per sekon. Dan pada percobaan ketiga dengan menggunakan frekuensi 1700 Hz didapatkan cepat rambat bunyi di udara sama dengan 342,27 meter per sekon. Nah teman-teman,
nilai cepat rambat bunyi berdasarkan hasil praktikum yang kita lakukan tadi jika kita rata-ratakan adalah 341,09 meter per sekon. Bila kita merujuk kepada literatur, cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Maka, nilai keakuratan praktikum yang kita lakukan adalah 99,67%. Baik teman-teman, demikianlah video praktikum menentukan cepat rambat bunyi di udara. Kalian juga bisa mencoba praktikum ini dengan menggunakan frekuensi yang berbeda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.